Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur Sinau Urip, Mas Wahyu ingin kembali mengajak panjenengan semua untuk belajar bareng ya, untuk sinau bareng tentang kehidupan ini. Tentunya agar kehidupan kita ini semakin jauh kita melangkah akan semakin menjadi baik ya. Yang mana tentunya baik buruk itu adalah satu kesatuan daripada kelengkapan hidup manusia. Ketika kita menentukan atau memutuskan untuk memilih kebaikan, maka keburukan pun akan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Tetapi jikalau kita paham di dalam menjalani kehidupan ini, maka kita akan mampu menyeimbangkan keduanya, sehingga ketika kita mengalami keburukan, kita akan mampu segera bangkit kembali untuk meraih kebaikan. Jadi monggo kita sama-sama belajar ya dulur-dulur. Mas Wahyu ingin menyampaikan kembali ya, karena banyaknya pertanyaan dari dulur-dulur, yaitu tentang kodam ya. Bahkan di beberapa komentar di chat WA juga menanyakan tentang apakah saya ini ada kodamnya, Mas Wahyu. Nah, ketika ada seseorang ya, salah satu dari dulur-dulur ini menanyakan tentang kodam ini, saya gimana ya, boleh dibilang bukan benci ya, tetapi saya lebih ternyuh ya, kok masih ada ya yang berpikir bahwa kita ini mempunyai kodam. Kodam yang dimaksudkan itu adalah kodam seperti sosok gaib ya. Ada kodam berwujud harimau, ada kodam berwujud macam-macam ya. Nah, di sini Mas Wahyu merasa terpanggil ya, yang mana memang Sinau Urip Channel ini kita buat untuk kita sama-sama sinau tentang kehidupan, belajar tentang kehidupan, yang kalau kita ambil poinnya adalah tentang spiritual, yaitu tentang hubungan kita sebagai manusia dengan Sang Pencipta. Karena kalau kita mampu memahami dan kita mampu menjaga spiritualitas kita, maka kita akan mampu menjalani seluruh kehidupan ini dengan lebih baik tentunya. Nah, dulur-dulur, kembali ya tentang kodam. Boleh panjenengan percaya atau tidak dengan apa yang akan saya sampaikan ini. Tetapi pesan saya, silahkan panjenengan belajar tentang apapun yang tentunya berniat dan bertujuan baik untuk kehidupannya panjenengan, tidak jadi masalah. Tetapi jangan mudah percaya dengan orang-orang yang mengatakan, mohon maaf sekali lagi, mempunyai kemampuan tertentu untuk membaca bahwa kita mempunyai kodam berwujud ini, nanti bisa kita gunakan untuk ini dan lain sebagainya. Kalau bisa, menurut Mas Wahyu secara pribadi, jangan mudah percaya. Nah, lalu apa yang ingin Mas Wahyu sampaikan ini silahkan nanti dicerna, dipahami dengan baik. Lalu jika memang sesuai dengan apa yang panjenengan pikirkan dan sesuai dengan apa yang panjenengan rasakan di dalam hatinya panjenengan, ya monggo silahkan digunakan di dalam kehidupannya. Tetapi jika tidak, ya tidak usah ya. Sekali lagi, saya tidak pernah memaksa. Saya juga tidak bermaksud untuk mengajarkan, tetapi saya hanya berbagi apa yang saya pahami saja. Selebihnya terserah kembali kepada panjenengan semua. Kita saling menghargai, kita saling menghormati satu dengan yang lain sejauh
tujuan kita untuk membangun kebaikan, untuk menebar kebaikan dimanapun kepada siapapun. Ya, nah, dulur-dulur, kalau kita bicara kodam, sedangkan kodam yang dimaksudkan adalah sosok gaib berwujud ini itu, buat Mas Wahyu itu tidak ada sama sekali. Mohon maaf sebelumnya. Ya, jadi kalau kita bicara kodam yang ada di pribadi kita, sebetulnya semua manusia itu bahasanya bukan kodam ya kalau buat Mas Wahyu. Semua manusia ciptaan yang maha kuasa itu mempunyai energi yang luar biasa, yaitu energinya Gusti Allah. Yang mana kita ini boleh dibilang merupakan perwujudan daripada yang maha kuasa. Ya, jadi makanya Mas Wahyu pernah sampaikan bahwa hidup kita ini terdiri dari dua unsur. Ada unsur fakta, ada unsur gaib. Unsur faktanya di mana? Unsur faktanya ya jasmani kita ini. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut kita, yang mana semuanya mempunyai nama sesuai dengan letaknya, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tetapi yang unsur gaib ini, tidak ada satu profesor pun, ya, tidak ada satupun manusia yang terhebat di muka bumi ini yang bisa mengatakan di mana letaknya roh daripada Gusti Allah yang bersifat gaib ini. Pasti kalau ditanyakan, rohnya di mana? Ya di tubuh ini. Tubuh ini yang mana? Di hati kah? Di jantung kita kah? Itu bagian daripada organ tubuh. Tangan ini juga organ tubuh. Tubuh itu adalah satu kesatuan ini. Tetapi di sebelah mana tempatnya roh? Tentunya tidak ada yang berani atau bisa menjabarkan secara detail. Kita pun sebagai pemaham naluri, ya juga berusaha mempelajari ini. Ya, kita mempelajari di manakah letaknya energi daripada Gusti Allah yang ada di pribadi kita. Nah, ini kalau dijabarkan memang lumayan panjang ya dulur-dulur. Mungkin insya Allah nanti akan Mas Wahyu kupas, uraikan di topik yang lain. Untuk saat ini kita fokus tentang kodam dulu ya. Kita fokus tentang kodam. Yang mana kodam yang dimaksudkan orang-orang itu tidak ada. Kodam yang berwujud ini. Wah, intinya berwujud makhluk gaib yang nanti bisa mempunyai kekuatan tertentu ya. Kita jadi misalkan apa ya, kita bisa mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu. Tidak. Tetapi kalau bahasanya Mas Wahyu, kita semua ini mempunyai energinya Gusti Allah. Sumber dari segala sumber kehidupan itu ada di dalam kehidupan kita ini. Nah, ketika kita mampu masuk di dalamnya, kita akan mampu melakukan apapun sesuai dengan kemauan, sesuai dengan kehendak kita sebagai manusia. Jadi kalau apa ya, biar Mas Wahyu lebih mudah menjelaskannya kepada dulur-dulur. Kita itu mempunyai sumber energi, yang mana sumber energi itu bisa kita manfaatkan untuk segala hal. Bisa untuk yang positif, bisa juga untuk yang negatif. Salah satu contohnya adalah bagaimana energi tersebut bisa kita nyalakan supaya bisa menjadi sebuah wujud di dalam pribadi kita. Nah, misalkan panjenengan kepingin dibuka supaya auranya muncul. Karismanya ini supaya muncul. Tentunya aura yang positif. Karisma yang positif bagaimana caranya? Ya kembali lagi, kita mampu masuk ke dalam sumber daripada energinya Gusti Allah itu tadi. Nah, itu pun nanti akan dibarengi karena kita ini manusia. Ya, unsur kita dua, ada unsur fakta dan ada unsur gaib. Yang mana unsur fakta ini semua bersumber di pola pikir dan yang gaib ini bersumber daripada ilahi. Ya, kita harus mampu menghidupkan kedua-duanya. Tidak bisa hanya bermodalkan keyakinan saja, tetapi yang fakta nggak dihidupkan juga. Tidak bisa. Jadi kalau kita ingin auranya, karismanya keluar, aura yang positif, tentunya pikirannya juga harus senantiasa positif.
Kalau sudah kita bicara tentang pikiran, berarti di situ kita bicara tentang akhlak, kita bicara tentang tutur kata, tentang tingkah laku perbuatan kita. Itu harus positif. Nah, selebihnya keyakinan daripada iman kita yang bersumber dari ilahi, itu juga kita hidupkan juga. Kita aktifkan. Tentunya dengan niat, hakikat yang positif juga. Nah, nanti akan keluar. Itu secara otomatis, secara alami. Jadi semua bisa menghidupkan, semua bisa mengaktifkan aura atau karisma yang ada di dalam pribadi kita. Nah, itu kalau mau diwujudkan dalam bentuk kekuatan, mampu menjadi, mohon maaf, supaya kita kebal bacok, supaya kita bisa mungkin kita bisa menerawang ya, hal yang disembunyikan kita bisa tahu, bahkan membaca pikiran orang, membaca apa yang ada di dalam hatinya seseorang. Kita mampu melakukan itu. Bahkan ketika mau kita manfaatkan untuk kita, misalkan ada anggota keluarga kita yang pergi dari rumah, minggat ya istilahnya, lalu bagaimana caranya kita bisa menarik supaya yang saudara kita yang pergi dari rumah ini bisa kembali lagi, itu sangat bisa sekali. Yang penting paham itu tadi. Nah, ini adalah hal-hal yang memang boleh dibilang mudah sekali untuk dibicarakan, tetapi pada prakteknya juga tidak semudah itu. Jadi saya bisa memaklumi mungkin dari dulur-dulur ada yang merasa ini kok jelimet, ini kok begini. Memang kita bicara tentang pemahaman spiritual itu, satu ya, yang pertama memang kita harus benar-benar lahir dan batin kita itu harus benar-benar memang apa ya bahasanya, kita masuk di dalam kejiwaan kita. Ya, mulai dari unsur percaya, yakin, dan kita mengimaninya. Kalau kita lepas dari itu, tidak bisa, susah sekali. Kalau kita mengandalkan hawa nafsunya, kok sudah melakukan ini tapi tidak berhasil, kok sudah begini, tidak bisa. Tidak bisa, tidak semudah itu. Ya. Jadi memang dibutuhkan proses-proses yang luar biasa sekali untuk kita mempelajari tentang kekuatan spiritual ya. Jadi dulur-dulur, kalau masih ada yang menanyakan tentang kodam ya, mohon maaf, Mas Wahyu tidak percaya dengan apa yang disampaikan ya, banyak sekali dari oknum-oknum ya yang mengatakan kita mempunyai kodam ini makanya kita sakti, kita mempunyai kodam ini dan lain sebagainya, berwujud seperti ini, sosoknya seperti ini. Tidak ada ya. Kita ini manusia yang sempurna, ciptaan daripada Yang Maha Kuasa. Jadi yang ada di dalam pribadi kita ini ya hanya dua, satu unsur manusiawi, yang satu unsur ilahi. Unsur ilahi ya berarti Gusti Allah. Gusti Allah itu ada di mana? Ada di dalam pribadi kita. Makanya Gusti Allah itu ada dimanapun ketika kita menghendaki, ketika kita meyakini, mengimani bahwa Gusti Allah itu ada. Di mana ada kita, di sana ada Gusti Allah. Makanya panjenengan kepingin, ya bolehlah, monggo silahkan bahasa panjenengan mungkin kodam apa aja terserah. Tapi intinya semua itu adalah energinya Gusti Allah. Ya, mungkin ini yang bisa Mas Wahyu sampaikan tentang kodam. Ya, kalau panjenengan menanyakan bagaimana cara mengaktifkan energi Gusti Allah, pahami unsur kehidupan dua ini tadi masuk di dalamnya ya. Kalau yang bersifat ilahi ya masuk di dalam keimanannya panjenengan. Kalau kita bicara tata cara secara syariat banyak sekali. Bisa ya, sama halnya dengan begini, sama halnya Mas Wahyu kasih contoh, sama halnya dengan panjenengan kalau dari Malang mau ke Jakarta, mau ke Monas misalkan. Kita bisa lewat mana saja terserah panjenengan, naik apa saja terserah panjenengan. Nah, sama halnya dengan kita mau masuk di dalam keimanan kita kepada Gusti Allah. Yang terpenting adalah kita bisa sampai ke sana. Melalui apa? Melalui iman. Kalau kita bicara tata caranya bermacam-macam. Bisa
melalui agama, mau agama Muslim, mau agama Kristen, mau agama Hindu, Buddha, silahkan monggo. Ini kan kendaraannya. Yang terpenting adalah keyakinan. Yang terpenting adalah niat atau hakikat panjenengan. Jadi itu ya dulur-dulur, kiranya ini bisa menjadikan manfaat buat dulur-dulur agar tidak mudah kita percaya terhadap seseorang yang mengaku mempunyai kekuatan atau kemampuan tertentu dengan membaca bahwa kita ini mempunyai kodam A, kodam B, kodam C. Ya, mungkin ini yang bisa Mas Wahyu sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya Mas Wahyu mohon maaf kepada panjenengan semua dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.